Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumut, inspiring and informatif. Pemirsa, di tengah aktivitasnya yang begitu padat sebagai pimpinan Dewan dan juga ketua partai politik di Kota Medan, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga tetap menyempatkan diri memenuhi sejumlah undangan warga. Salah satunya menghadiri kegiatan pengajian gabungan yang digelar ibu-ibu perwiritan di Kelurahan Seikra Hilir 1, Kecamatan Medan Perjuangan. Selain menghadiri pengajian, Iwan juga mengunjungi kediaman warga dua wanita lanjut usia kakak beradik yang hidup di bawah garis kemiskinan. Satu di antaranya mengidap penyakit hidrosefalus. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Medan beserta menyatakan ditutup. Untuk mengikuti rapat paripurna tentang penetapan zonasi aktivitas PKL di gedung DPRD Kota Medan, Selasa kemarin Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga langsung bergegas menuju Jalan Pimpinan Kelurahan Seikra Hilir 1, Kecamatan Medan Perjuangan, Medan, untuk memenuhi undangan ibu-ibu perwiritan di kelurahan itu yang sedang melakukan kegiatan pengajian gabungan bernama Pengajian Al-Hijrah. Kehadiran Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga di kegiatan pengajian Al-Hijrah ini disambut antusias oleh para ibu-ibu perwiritan yang sudah lama menanti kedatangannya di Kelurahan Seikra Hilir 1. Bahkan beberapa ibu-ibu yang hadir mengaku kenal nama Iwan Ritonga tetapi tidak pernah melihat langsung orangnya dan baru kali ini mereka dapat bertemu. Di hadapan ratusan kaum emak-emak yang hadir dengan penuh canda dan keakraban, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga memperkenalkan dirinya serta menceritakan kilas balik saat pertama sekali dirinya masuk partai politik di Gerindra hingga kemudian terpilih 2 kali berturut-turut menjadi anggota legislatif di DPRD Kota Medan dari Dapil 4 pada pemilihan legislatif tahun 2014 dan 2019. Bahkan di pemilihan legislatif tahun 2019, Iwan mengatakan dirinya tercatat sebagai anggota legislatif di DPRD Medan dengan perolehan suara terbanyak yakni mencapai 23.000 suara. Wakil rakyat yang murah senyum ini juga menyampaikan, selama 2 periode berturut-turut terpilihnya menjadi anggota legislatif di DPRD Kota Medan, ia juga diberi amanah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Medan. Kemudian sudah 2 periode tapi belum pernah bersilaturahmi kepada. Nanti kita makin akrab ya Bu ya, kita buat. Harus ya. Denai. Kepada ibu-ibu pengajian, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga mengaku sangat apresiasi dengan pengajian rutin yang dibuat Pengajian Al-Hijrah yang merupakan gabungan dari 12 kelompok pengajian di berbagai lingkungan Kelurahan Seikra Hilir 1. Saya juga hadir di beberapa tempat Kecamatan Medan Perjuangan, begitu juga di Kecamatan Medan Timur, begitu juga di Kecamatan Medan Depok. Iwan Ritonga berharap pengajian Al-Hijrah di Kelurahan Seikra Hilir 1 ini bisa terus eksis dan berkembang. Sebab kegiatan seperti ini sangatlah positif menurutnya dan banyak sekali manfaat yang bisa diambil. Salah satunya mendapatkan ilmu pengetahuan untuk dunia akhirat. Selain itu juga melalui kegiatan pengajian ini akan terjalin tali silaturahmi dengan banyak orang yang tentunya bermanfaat dan membawa dampak positif bagi kaum ibu. Harus bergabung ke pemerintahan. Melalui pengajian menurut Iwan, kaum ibu bisa lebih tenang menghadapi berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, misal dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Sebab dengan secara rutin mengikuti pengajian, kaum ibu tentunya dapat berpikir lebih jernih ketika menghadapi berbagai persoalan yang terjadi, baik di rumah maupun di tengah masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga berjanji akan membelikan loudspeaker yang lebih baik untuk pengajian Al-Hijrah ini. Setelah Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan itu melihat loudspeaker yang digunakan ibu-ibu pengajian Al-Hijrah ukurannya kecil dan sering terputus-putus saat dipakai. Pak Jul, mic bisa diganti Pak Jul, terlalu kecil. Jadi siapa yang ganti? Saya atau Pak Jul? Yang nanti ini saya ya, Al-Hijrah ya. Kan ini kan gabungan kan? Ya udah gabungan, nanti boleh dipinjau. Nama pengajian Al-Hijrah. Tidak hanya itu, Iwan juga berjanji akan mengajak ibu-ibu yang tergabung di pengajian Al-Hijrah untuk berangkat melakukan wisata religi ke tempat pemandian. Beras naik. Nah itu
Rp50 dapat pantas satu, nggak bisa bawa cewek satu. Itu zaman saya. Ustaz, kita pengajian di luar kota ya. Kapan ya? Ya, ya udah, apa bisa tanya nanti ya. Asal suami jangan marah. Jangan marah. Alhamdulillah. Berarti suaminya baik. Iwan mengatakan kehadirannya di tengah pengajian kaum ibu tersebut adalah untuk menambah semangat dan motivasi bagi mereka. Bahwa kegiatan pengajian seperti ini sangat perlu didukung karena berdampak positif untuk kalangan kaum ibu. Merupakan pengajian rutin yang dilaksanakan oleh pengajian Al-Hijrah. Pengajian Al-Hijrah ini sendiri adalah gabungan dari 12 pengajian di satu kelurahan. Ini merupakan kita apresiasi. Ini adalah merupakan kegiatan yang cukup positif buat para emak-emak, apalagi dengan kondisi isu-isu persoalan harga-harga kebutuhan pokok lagi naik ya. Maka kita diundang untuk hadir di tengah-tengah mereka, memberikan semangat, memberikan motivasi buat para ibu-ibu di kelurahan apa namanya? Kelurahan Sekra Hilir 1. Sekra Hilir 1, Kecamatan Medan Perjuangan. Kita karena ini adalah kegiatan positif, ini membuat dampak cukup bagus untuk pertama adalah silaturahminya. Silaturahminya kita pastikan kuat karena kan ini dari 12 lingkungan, hampir 12 lingkungan, setiap satu lingkungan ada pengajian tergabung menjadi satu pengajian. Ini adalah wadah silaturahmi. Harapan kita ini perkumpulan ini mampu membawa dampak positif di tengah-tengah masyarakat, khususnya terkait dengan isu-isu persoalan-persoalan kegiatan bahan pokok. Ini kan hubungannya dengan emak-emak ya, emak-emak kegiatan pokok sehingga mereka bisa sharing secara kekeluargaan, kemudian bisa diskusi antara satu dengan yang lain. Ini adalah kegiatan yang cukup positif. Kegiatan pengajian Al-Hijrah yang juga turut dihadiri Lurah Sekra Hilir 1 bersama Sekretaris Lurah dan pengurus Partai Gerindra di Kecamatan Medan Perjuangan tersebut ditutup dengan tausiah agama yang disampaikan oleh Ustaz Arfan Sihite. Contoh, tapi susah jadi contoh. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Rasul itu agar kita dapat mencontohnya. Mungkin karena dia manusia. Setelah menghadiri pengajian, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga dengan didampingi Lurah Sekra Hilir 1 Sofyan Sauri berjalan kaki mengunjungi kediaman dua wanita kakak beradik yang sudah lanjut usia. Dan salah satu diantaranya adalah penderita hidrosefalus yang tinggal di lingkungan 8 Gang Rendah Hati, Kelurahan Sekra Hilir 1, Kecamatan Medan Perjuangan. Wakil Ketua DPRD Medan Iwan Ritonga berasa prihatin saat melihat kondisi kedua wanita lanjut usia kakak beradik itu, di mana sang adik Leli 64 tahun menderita penyakit hidrosefalus dengan kondisi kepalanya yang membesar. Sementara kakaknya Asnita 70 tahun juga sedang sakit-sakitan. Dan yang membuat Iwan lebih prihatin, ternyata kedua kakak beradik ini hanya tinggal berdua di rumahnya yang berdinding papan dalam kondisi sakit-sakitan tanpa ada yang merawat keduanya. Kedua wanita tua renta itu pun terkejut dan terharu ketika melihat kedatangan Wakil Ketua DPRD Medan Iwan Ritonga dan rombongan. Begitu tiba, Iwan langsung menyapa keduanya yang saat itu berada di halaman rumah. Ada satu lagi kepalanya yang Udah pernah diperiksa? Di mana? Tahun-tahun. Sudah bertahun-tahun. Ibu BPJS ada? Ya Bu. Tersentuh melihat kondisi Leli yang kepalanya membesar akibat penyakit hidrosefalus dan kedua kakinya seputar betis yang ada kelainan. Iwan Ritonga pun kemudian menanyakan perkembangan kesehatannya. Saat ditanyai, Nak Leli hanya menjawab terbata-bata. Hal ini dikarenakan pendengarannya yang menurut warga sekitar kurang jelas, diakibatkan kepala yang membesar karena penyakit hidrosefalus yang sudah 15 tahun dideritanya. Ibu kan sehat, ibu yang ini ya? Hah? Iya.
Iwan juga menanyakan kesehatan sang kakak yang terlihat sakit dan tubuhnya hanya membungkuk. Setelah berdialog dengan kedua kakak beradik itu, akhirnya Wakil Ketua DPRD Medan Iwan Ritonga mengetahui kalau keduanya tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik selama ini. Di samping keluarga keduanya yang kurang memperhatikan untuk merawat keduanya, kedua kakak adik ini juga tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan untuk berobat. Capek di rumah keluar. Wakil Ketua DPRD Medan Iwan Ritonga pun berjanji akan membantu pengurusan BPJS Kesehatan keduanya melalui PAC Gerinda Kecamatan Medan Perjuangan. Iwan juga meminta kepada lurah setempat agar memperhatikan pelayanan kesehatan Leli yang mengidap penyakit hidrosefalus. Kalau sakit nanti Tidak hanya kesehatan kedua kakak beradik itu yang menjadi perhatian Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga. Rumah papan yang ditempati kedua wanita itu juga turut menjadi perhatiannya. Iwan Ritonga juga berjanji akan mengajukan perbaikan tempat tinggal kedua wanita tua itu melalui program bedah rumah dan meminta warga untuk menyampaikan ke keluarga kedua wanita tua itu supaya melengkapi data-data yang diperlukan. Sebelum meninggalkan kediaman kedua lansia tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga bersama tokoh masyarakat setempat yakni Jul memberikan tali asi kepada kedua wanita kakak beradik itu. Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga, kedua kakak beradik yang sudah lanjut usia ini butuh perhatian serius dari pemerintah Kota Medan. Terutama yang menjadi perhatian serius adalah kesehatan mereka. Sebab kedua kakak beradik ini hanya tinggal berdua tanpa ada yang merawatnya. Di samping itu, kedua wanita tua ini juga perlu mendapatkan tempat tinggal yang layak karena kondisi rumahnya di belakang menurut warga sudah terbuka. Oleh sebab itu, Iwan berjanji akan berupaya untuk membantu memperbaiki tempat tinggal kedua wanita tersebut melalui program bedah rumah yang anggarannya sudah dialokasikan pemerintah. Renovasi bedah rumah itu nggak bisa. Iya, bedah rumah itu. Nggak ada yang saudaranya ini nggak ada, Bu? Apa? Ada anak. Di Tembung orang nggak di sini, Pancur Batu. Bantuin lah tetangga mana apanya surat rumahnya. Ini kan warga yang kita anggap disabilitas lah ya, yang butuh perhatian dari pemerintah Kota Medan. Kita memang sudah cek, kita sudah juga cerita ke warga, persoalan BPJS kelihatannya sudah ada. Dan memang sampai hari ini ya belum ada kendala persoalan sakit tidak ditanggung oleh pemerintah, masih ditanggung. Nah, ini kita upayakan kepada masyarakat Kota Medan, khususnya di daerah di sini ada Pak Jul di sini menyisihkan rezekinya terhadap keluarga-keluarga yang kurang mampu yang seperti ini. Nah, ini perhatian khusus lah buat kita. Nanti kita dorong juga keluarganya, ini kan ada rumah nih, kita dorong keluarganya untuk mengurus segala persyaratan untuk bahagian dari prioritas program pemerintah Kota Medan atau program pemerintah pusat terkait dengan bedah rumah. Nanti kita doronglah, nanti saya komunikasi dengan Pak Lurah. Terima kasih Pak Iwan, Pak Jul. Ya. Iya. Ini karena banyak-banyak anak-anaknya yang apa-apa, jadi nggak tentu lagi. Oh, ada semua. Iya. Ya, ya Bu ya. Iya, Jalan ya. Semangat ya Bu. Sehat. Makasih banyak. Makasih. Ya. Iya. Makasih ya Bu. Orang menggeletek semua, Pak Lurah juga. Ya. Pak Lurah udah kenal kan? Salah seorang tetangga kedua wanita itu mengatakan, penyakit hidrosefalus yang terjadi pada Nek Leli sudah 15 tahun diidapnya. Kakaknya juga sudah lama sakit-sakitan. Sedihnya mereka hanya tinggal berdua di rumah itu di usianya yang sudah renta dan tidak ada yang merawatnya sebab anak-anaknya tidak ada. Keluarga lainnya juga jauh-jauh. Namun begitu setiap ada bantuan sosial dari pemerintah, kedua wanita kakak beradik ini tetap diikutsertakan agar memperoleh bantuan-bantuan tersebut. Udah lama, Pak. Udah kayak gini udah adalah 15 tahun ya Kak Yos ya? Apa dia ini? Kayak gini, maksudnya keadaannya kayak gini. Kalau ini dari kecil yang si kepalanya besar tuh dari kecil. Dari kecil udah memang kayak gitu. Ada kurangnya lah gitu sedikit. Hidup mereka berdua aja ya? Berdua kok sekarang ini berdua. Kalau kemarin itu ada kakaknya cuma udah meninggal. Juga meninggal. Udah meninggal.
Ada anaknya, kalau yang ini yang ini dua itu belum menikah, masih gadis. Yang Leli yang agak kepalanya agak ini. Ada anaknya juga. Ada nggak ada. Pemberitaan tentang orang nih? Perhatian pemerintah kepada mereka. Ada juga, ada. Cuma Kalau ada pembagian apa-apa orang tetap dapat kami kasih tahu lah gitu kalau. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Aku takut uang itu dikiranya uang nggak laku. Tapi anaknya yang dapat ya? Informasi tadi mengakhiri iNews Sumut hari ini. Ingat selalu patuhi 3M, memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta rajin mencuci tangan pakai sabun. Atas nama tim redaksi yang bertugas, saya Maria Laura Puja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.